Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya 'alim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai pada hari ini, di mana banyak sekali tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat kesehatan yang sangat berarti pada masa-masa seperti ini, Pak ya. Maka tentu kita paling utama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut. Kemudian juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga segenap para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin yang kita ketahui bersama bahwa tema pembahasan kajian kita pada malam hari ini insyaallah taala kita akan berbicara tentang urgensi beramal soleh atau pentingnya beramal soleh dalam kehidupan kita. Tentu kita semuanya sebagai seorang muslim telah mengetahui, Pak ya, apa yang dimaksud dengan amal soleh. Amal soleh adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini amal soleh. Jadi kita sebagai seorang muslim harus tahu dulu, Pak ya, sebelum kita berbicara tentang amal soleh itu sendiri, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan amal soleh. Maka amal soleh dikatakan oleh para ulama adalah setiap amalan, baik ucapan juga termasuk amal soleh, baik ucapan ataupun amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini amal soleh. Nah, maka ketika kita berbicara tentang amal soleh, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui apa kepentingan amal soleh ini. Atau kenapa seorang muslim kok harus beramal soleh? Apa pentingnya buat kehidupan kita amal soleh ini? Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada beberapa sebab atau beberapa alasan yang bisa kita ambil atau bisa kita rangkum berkaitan dengan pentingnya beramal soleh. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali alasannya adalah kenapa amal soleh ini begitu penting dalam kehidupan kita adalah kalau seandainya kita melihat dalam Al-Quran, jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan sering sekali mendapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal soleh ini digandeng dengan keimanan. Ini alasan yang pertama, Pak ya. Jadi kenapa kita penting untuk beramal soleh adalah karena kalau kita baca Al-Quran, gitu Pak ya, kita akan banyak sekali mendapatkan ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan amal soleh dengan keimanan. Kita akan banyak sekali mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala kehidupan yang baik dunia dan akhirat
disyaratkan dengan beriman dan amal soleh. Selalu digandengkan beriman dengan amal soleh. Contohnya misalnya apa Pak? Contohnya apa? Ayat yang kita tahu misalnya. Yang paling gampang apa Pak? Surat Al-Asr. Surat yang pendek. Allah Subhanahu wa taala katakan wal 'asr. Demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa orang yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sering Pak ya kita menemukan itu, kecuali orang yang beriman, beramal saleh. Jadi sering sekali kita mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan amal saleh ini dengan keimanan. Bahkan sering sekali Allah Subhanahu wa taala menawarkan atau menjanjikan kebahagiaan-kebahagiaan disyaratkan dengan iman dan amal saleh. Contoh yang lain lagi, Pak. Bisa kita lihat dalam surat Al-Kahfi. Di ayat yang paling terakhir. Ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya kata Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua lagi. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, beramal salehlah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Jangan berbuat kesyirikan. Artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasan yang pertama. Jadi ma'asyar muslimin, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita penting beramal saleh? Karena kalau kita melihat dalam Al-Qur'an akan banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan amal saleh dengan keimanan. Dan akan kita temukan banyak sekali pula Allah Subhanahu wa taala menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan, pahala-pahala disyaratkan dengan iman dan amal soleh. Lalu apa pesan di balik itu semua, Pak, kira-kira? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan dua hal ini? Maka kata para ulama, itu semua ya, Pak ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita bahwa iman dan amal soleh merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Bahwa iman dan amal soleh merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika seorang mengaku beriman, maka dia harus beramal soleh. Dan kalau seorang beramal soleh, maka dia harus beriman. Jadi saling berkaitan. Jadi pesan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala di balik ayat-ayat yang begitu banyak menggandengkan iman dan amal soleh, kata para ulama adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita bahwa keimanan sangat terikat dengan amal soleh. Karena ketika seorang mengaku dia beriman, maka akan diakui keimanannya ketika dia beramal soleh. Dan ketika seorang beramal soleh, maka amal solehnya akan diterima ketika dia beriman. Artinya harus ada iman dan amal soleh. Oleh karena ma'asyar muslimin, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini sekarang mengaku beriman. Kita semua kaum muslimin mengaku beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika kita mengaku beriman, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita buktikan dengan amal soleh. Penting bagi kita untuk beramal soleh. Karena tadi keimanan seseorang sangat ditentukan dengan amal soleh. Begitupun sebaliknya, amal soleh seseorang sangat ditentukan dengan keimanan. Karena kita sudah memiliki banyak contoh, Pak ya. Ada contohnya orang-orang yang dia beramal soleh, tapi nggak beriman. Ada tidak, Pak? Kira-kira, Pak? Contohnya. Orang-orang kafir ada juga. Orang-orang munafik, Pak, yang paling jelas contohnya. Di zaman Nabi itu ada orang-orang munafik.
Orang yang sebenarnya dia bukan muslim, tapi dia menampakkan keislaman pura-pura. Artinya dia nggak beriman sebenarnya. Orang munafik itu dalam hati mereka dia tidak beriman, tapi mereka pura-pura Islam. Nah, orang-orang munafik ini, Pak, kadang ikut jihad sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak tanggung-tanggung amal solehnya, Pak ya. Kadang mereka juga bersedekah, mereka ikut sholat di Masjid Nabawi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah itu semua diterima, Pak, amal soleh mereka? Enggak. Allah katakan dalam surat An-Nisa di ayat ke-145, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Justru Allah katakan dalam surat An-Nisa itu, sesungguhnya orang-orang munafik akan berada di neraka yang paling bawah dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ini contohnya, Pak ya. Bagaimana ada orang memiliki amal soleh yang nggak tanggung-tanggung gitu, Pak ya. Ikut berjihad bersama Nabi, sholat bersama Nabi, bersedekah pada zaman Nabi. Tapi ketika mereka tidak beriman sebenarnya, maka tetap mereka tidak diterima amal soleh tersebut. Begitu pula contoh yang lain, Pak, dalam surat Al-Furqan di ayat ke-23. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang kafir. Kalau tadi orang-orang munafik. Di ayat ke-23 surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin." Nanti pada hari kiamat nanti, Pak, akan kami kumpulkan semua amal kebaikan orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir punya kebaikan juga, Pak ya. Mereka bersedekah kadang. Mereka berbuat baik kepada orang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin." Nanti pada hari kiamat akan kami kumpulkan tuh semua amal baik orang-orang kafir tadi. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami jadikan amal baik tadi sebagai debu yang berterbangan. Hilang semuanya. Kenapa, Pak? Sebabnya, Pak, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir misalnya tafsir Ibnu Katsir ataupun yang lainnya, para ulama menjelaskan bahwa sebabnya kenapa? Karena mereka beramal tidak dengan iman. Karena orang kafir ada yang baik, Pak, ya, ada yang bersedekah mereka. Tapi amal soleh mereka itu tidak sama sekali berguna. Kenapa? Karena tidak didasari dengan iman. Tapi begitu pun sebaliknya, Pak. Ketika seorang beriman tapi tidak beramal soleh, maka ini pun diragukan keimanannya. Contohnya apa, Pak? Misalnya orang, misalnya, Pak ya, ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak mau sholat, nggak mau beramal, nggak mau sholat, dia malas. Maka ini, Pak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini terancam terjatuh ke dalam kekufuran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembeda antara kita kaum muslimin dengan orang-orang non muslim adalah apa? Salatnya. Faman tarakaha, barang siapa yang sengaja meninggalkan salatnya, faqad kafar, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Maka ketika kita misalnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi enggak beramal, enggak mau salat, maka tadi ya, Pak ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang ini terancam kepada kekufuran. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Anfal, Pak, kalau kita lihat dalam surat Al-Anfal di ayat ke-2 sampai ke-4, kita akan mendapati bahwa sifat-sifat orang yang beriman sejati adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi yang kedua, Pak ya, bukti bahwasannya seorang yang beriman harus beramal soleh adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal bahwa seorang mukmin sejati, seorang yang benar-benar beriman itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Kita baca ayatnya, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Al-Anfal 2 sampai 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah di tengah-tengah mereka, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, orang-orang beriman ini akan bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang beriman juga orang-orang yang mendirikan salat. Nah, ini masuk Pak ya, beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah. Adalah orang-orang yang mendirikan salat, beramal artinya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka juga menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka, bersedekah, beramal. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat keempatnya? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang mukmin sejati sebenarnya. Gitu Pak ya. Di ayat keempatnya Allah katakan, setelah Allah jelaskan tadi sifat-sifat orang yang beriman, orang beriman adalah ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Ketika mendengar ayat Allah bertambah keimanan mereka. Orang beriman bertawakal kepada Allah, mereka mengerjakan salat, mereka menginfakkan harta mereka. Lalu kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang beriman yang sebenarnya. Yang ori gitu Pak, yang original. Jadi orang-orang beriman yang sejati adalah orang yang beramal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang pertama kenapa kita penting sekali beramal saleh, karena keimanan dan amal saleh merupakan sesuatu yang saling berkaitan. Jadi seorang ketika dia mengaku beriman, dia harus beramal saleh. Dan ketika seorang beramal soleh, dia harus didasari dengan keimanan. Karena dengan demikianlah baru kita mendapatkan balasan yang menakjubkan, Pak. Karena banyak kalau kita lihat juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kebaikan-kebaikan itu selalu syaratnya dua, beriman dan amal soleh. Banyak sekali. Contohnya misalnya dalam surat An-Nahl di ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa, Pak? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah bilang apa, Pak? Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min, dan dia beriman. Nah, dua. Iman dan amal saleh. Allah katakan dalam surat An-Nahl tadi, man amila salihan min zakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh laki-laki perempuan, wa huwa mu'min, dan beriman. Dua. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan kasih kehidupan yang baik buat dia. Jadi kalau kita cari hidup yang baik, Pak, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, rezeki yang berkah, anak yang saleh, di antara caranya adalah beriman, beramal saleh. Sesuai dengan tadi firman Allah dalam surat An-Nahl 97. Jadi Allah syaratkan dua gitu Pak ya, berkaitan dua hal ini. Jadi man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, perempuan, laki-laki sama aja, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami kasih hidup yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat yang lain, Pak, dalam surat Toha di ayat 75. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, wa man ya'tihi mu'minan, barang siapa yang datang kepada Allah, bertemu kepada Allah dalam keadaan beriman, qad amila salihan, dan telah beramal saleh, fa ulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga nanti. Lagi-lagi Pak, yang kita ketemukan apa? Kalau ingin derajat yang tinggi di surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bertemulah dengan Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal saleh.
Jadi alasan yang pertama kita ulangi sekali lagi, ma'asyiral muslimin, umat dan iman dan mati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita penting beramal soleh? Karena ini berkaitan dengan iman. Kalau kita beriman, kita harus beramal soleh. Sebagaimana sebaliknya, amal soleh kalau ingin diterima harus didasari dengan iman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa kita penting sekali beramal soleh adalah karena amal soleh ini merupakan teman terbaik kita, Pak. Teman terbaik dalam artian dia akan selalu menemani kita walaupun kita sudah mati. Ini amal soleh. Gitu Pak ya. Keluarga kita, harta yang kita kumpulkan, iya dia menemani kita sekarang. Tapi ketika nanti kita wafat, Pak, tidak ada satupun yang akan menemani kita kecuali amal soleh kita. Jadi amal soleh ini merupakan teman terbaik bagi manusia. Tidak ada teman yang paling baik kecuali amal soleh. Pada hakikatnya, Pak ya. Karena kalau kita lihat, misalnya, Pak ya, bagaimanapun besarnya kecintaan seorang ayah kepada anaknya misalnya, atau sebaliknya, bagaimanapun besarnya kecintaan seorang anak kepada ayahnya, ketika salah satu wafat, nggak ada yang mau dikuburin bareng, nggak ada. Walaupun dia bilang saya cinta sama bapak saya, gitu Pak ya, saya sangat cinta sama anak saya sangat cinta sama istri dan suami saya misalnya. Tapi ketika wafat, nggak ada yang mau dikuburkan bareng, nggak ada. Wafat salah satu, yang satu masih hidup ikut dikubur, nggak ada yang mau, Pak ya. Begitupun harta, kan nggak ada, Pak ya. Mau nggak, Pak? Misalnya kita punya istri misalnya, atau ibu-ibu punya suami wafat, pengen dikubur, padahal masih hidup gitu, Pak. Ada nggak, Pak? Nemenin gitu dalam? Nggak ada, Pak. Anak pun nggak ada. Jadi kalau salah satu wafat, gitu, Pak ya. Salah satu wafat, satu masih hidup misalnya, yang hidup ini nggak mau dimasukin juga. Makanya tadi, Pak ya, seberapa besar pun kecintaan seorang ayah kepada anaknya atau sebaliknya, kalau salah satu wafat, yang hidup tuh nggak mau ikut dikubur, gitu Pak ya. Bahkan harta pun nggak mau dikuburkan, karena harta nanti dibagikan, gitu Pak ya, diwariskan, ahli warisnya nggak mau dikuburin, gitu Pak ya. Maka beda dengan amal soleh. Selama kita hidup dan kita mati, dia akan ikut sama kita. Begitulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah hadis, Pak, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi itu pernah bilang, yatba'ul mayyita salatah. Ada 3 hal yang ikut sama mayit ketika dia hendak dikuburkan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang ikut kepada mayit ketika dikuburkan. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yaitu hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Kemudian ketika sudah dikuburkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u maluhu wa ahluhu. Maka akan pulang harta dan keluarganya, wa yabqa ma'ahu amaluhu. Akan hanya tersisa amalnya sama dia di kuburan nanti. Gitu Pak ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mayit hendak dikuburkan, iya yang ikut 3, keluarga kita ikut, gitu Pak ya. Harta kita juga ikut mengantarkan, amal kita juga ikut. Tapi ketika sudah dikuburkan, yang lain pulang. Nggak ada yang mau ikut dikuburkan hidup-hidup, nggak ada. Cuman amal umum Pak ya, amal baik, amal soleh atau amal buruk juga ada sebenarnya. Tapi amal yang jelas amal. Nah tapi kalau kita punya amal soleh, nah itu temannya baik tuh Pak. Jadi yang ikut bersama kita dalam kubur adalah amal secara umum, amal soleh atau amal buruk memang ikut semuanya. Cuma kalau kita punya amal soleh, itu jadi teman terbaik, jadi teman yang menyejukkan mata kita. Karena Nabi SAW pernah suatu ketika cerita, Pak, dalam hadis riwayat Ahmad, tentang keadaan yang akan dialami oleh orang penghuni kubur. Bayangkan Pak, ketika sendirian Pak, kita gelap, tidak ada yang menemani, ditimpa oleh tanah kita. Kata Nabi SAW, ketika seorang yang beriman,
seorang yang soleh dikuburkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tihi rajulun hasanul wajh. Akan datang pada dia orang yang wajahnya itu ganteng. Ya, Pak ya. Thayyibur rih, kata Nabi, wangi harumnya. Jadi akan datang kepada orang ini, orang yang beriman, orang yang soleh, ketika dikuburkan akan datang padanya sosok manusia hasanul wajh, ganteng wajahnya, thayyibur rih, wangi harumnya, jadi wangi gitu, Pak, semerbak. Kemudian hasanut thiyab, bajunya bagus. Maka si mayit akan bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man anta?" Siapa kamu? Maka sosok manusia ini mengatakan, "Ana amalukas shalih." Aku adalah amal solehmu yang akan menemani dalam kuburan ini sampai hari kebangkitan. Subhanallah, Pak ya, kalau itu amal soleh. Tapi kata Nabi, kalau sebaliknya, masih dalam hadis yang sama, dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, kalau sebaliknya, orang yang dia selalu bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, justru ketika dia dikuburkan akan datang pada dia sosok manusia yang qabihul wajh, buruk rupanya, muntinur rih, busuk baunya. Ya, Pak ya. Dan ketika ditanya siapa kamu, dia mengatakan ana amalukas su. Aku adalah amal dosa-dosamu. Maka di sini, Pak ya, artinya kalau kita ingin punya teman yang baik di alam kubur nanti, ketika kita sendiri, nggak ada yang menemani gitu, Pak ya, gelap, berada di bawah tanah, maka cuma satu yang bisa menemani kita, itu amal soleh. Dan sebaliknya tadi, kalau kita justru malah memperbanyak amal keburukan, malah yang akan menemani kita adalah sosok manusia yang buruk rupa. Belum lagi nanti azab-azab kubur yang lain, ya, Pak ya. Alhamdulillah min dzalik. Makanya tadi dua, Pak. Yang kedua, kenapa kita penting beramal soleh? Karena ia merupakan teman terbaik kita nanti. Nggak ada yang akan menemani kita sampai hari kiamat kecuali amal kita. Maka kalau kita ingin ditemani oleh amal yang baik, ya, Pak ya, orang sosok manusia yang baik tadi, maka kita harus beramal soleh, memperbanyak amal soleh. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak ya, kita mungkin tiga saja, ya, Pak, karena ini insya Allah sudah mencakup semuanya. Jadi yang ketiga, apa alasan berikutnya kita wajib untuk beramal soleh adalah karena, ya, Pak ya, kita ini semuanya memiliki umur. Ya, Pak, artinya kita ini semuanya diberikan seolah-olah modal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kita ini sedang berdagang, Pak. Allah Subhanahu wa taala berikan kita modal, yaitu umur. Di mana umur ini harus kita pergunakan dengan benar. Harus kita pergunakan dengan benar dalam ketaatan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal. Seperti orang-orang yang mati dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, Pak, orang-orang yang telah mati dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua punya cita-cita yang sama. Yaitu apa, Pak? Mereka ingin dikembalikan lagi ke dunia. Bukan untuk bertemu keluarga, Pak, bukan. Bukan untuk bertemu temannya, enggak. Bukan untuk meneruskan bisnisnya, enggak. Tapi orang-orang yang mati itu ingin dikembalikan ke dunia cuman untuk beramal soleh aja. Artinya tadi, Pak ya, jangan sampai kita menyesal seperti orang-orang yang telah mendahului kita ini. Ini yang ketiga alasannya. Jadi kita pergunakan kesempatan kita ini selama kita masih bisa. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang Allah ceritakan mereka menyesal semuanya. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dalam keadaan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu semua punya cita-cita yang sama. Mereka semua ingin Allah kembalikan lagi ke dunia cuman untuk beramal soleh. Makanya, Pak, kita baca, Pak, ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun di ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keadaan orang yang lalai kepada Allah, di mana mereka baru mau dicabut, Pak. Baru mau dicabut nyawanya, mereka sudah minta tolong dikembalikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun 99 sampai 100,
Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dan ketika telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian. Jadi sudah datang malaikat maut yang ingin mengambil nyawanya. Apa kata orang ini? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Jangan diambil dulu nyawaku ini. Apa yang ingin dia lakukan, Pak? Disebutkan dalam ayat berikutnya, kata Allah, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Orang tadi, orang yang lalai tadi ketika ingin dicabut nyawanya, dia bilang, ya Allah jangan dulu. Kembalikan aku dulu ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalin. Gitu Pak ya. Ini baru mau mati. Sudah menyesal. Subhanallah, Pak ya. Bagaimana orang yang menyesal itu, menyesalnya bukan dia pengen sama keluarganya lagi balik, enggak. Dia ingin kembali ke dunia bukan pengen bertemu dengan anak-anaknya, enggak. Cuman satu, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan, enggak aku kerjain. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, Pak? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak mungkin. Itu cuma alasan kamu aja. Ya, Pak ya. Kemudian kata Allah, wa min warahi barzakhun. Karena ketika seorang sudah mati, sudah masuk ke alam barzakh sampai nanti hari kebangkitan. Enggak ada kesempatan lagi. Karena kesempatan cuma sekali. Ini ayat yang pertama, Pak ya. Ayat yang kedua juga, Pak. Allah Subhanahu wa taala bercerita di ayat yang lain sama tentang penyesalan penghuni neraka. Sekarang sudah masuk neraka. Jadi orang yang nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka karena mereka berbuat kekufuran, dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama, Pak. Keinginan mereka adalah ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Fatir ya Pak ya, di ayat ke 36 sampai dengan 37 ya Pak ya. Tapi kita baca 37-nya aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha. Orang-orang penghuni neraka itu, Pak. Yastarikhun itu berteriak dengan keras. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak dengan keras dalam neraka tersebut. Rabbana akhrijna. Ya Rabb kami, ya Allah, keluarkan kami. Kembalikan kami ke dunia. Untuk apa, Pak? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal yang dahulu kami tidak kerjakan. Sama ternyata, Pak ya. Sama keinginan mereka. Orang-orang penghuni neraka sama dengan orang-orang tadi yang baru mau dicabut nyawanya, sama. Ketika mereka mati dalam kelalaian, mereka menyesal. Mereka mohon sama Allah, berteriak dengan keras, yastarikhun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami enggak kerjain. Gitu Pak ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak? Awalam nu'ammirkum. Allah Subhanahu wa taala jawab dengan jawaban yang apa kalau kita bilang, Pak ya? Jawaban yang telak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum. Bukankah aku sudah berikan umur kepada kalian? Lagi gitu, Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir bahwa umur ini modal, kesempatan buat kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, ketika orang penghuni neraka berteriak, ya Allah, kembalikan kami. Kami ingin beramal soleh. Allah cuma jawab, awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah kasih umur buat kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, agar kalian bisa berpikir. Bahkan waja'akumun nadhir, kata Allah. Telah datang peringatan kepada kalian. Allah telah turunkan Al-Qur'an. Allah telah utus para nabi. Sudah banyak ya Pak ya, peringatan. Para ulama ketika menafsirkan peringatan ini banyak, Pak. Di antara peringatan adalah Al-Qur'an, kemudian Nabi SAW, kemudian juga sakit, itu peringatan. Uban ya Pak, yang tumbuh di rambut kita, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah tadi, awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah kasih kalian umur? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang kalian bisa berpikir di waktu umur tersebut. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan.
Oleh karenanya tadi Pak ya, yang perlu kita renungkan adalah di poin yang ketiga ini, ketika kita membaca ayat-ayat tadi, kita melihat bagaimana penyesalan yang begitu besar yang dialami oleh orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita renungkan adalah Pak, bahwasannya penyesalan mereka itu atau cita-cita mereka itu adalah sesuatu yang ternyata masih bisa kita lakukan sekarang. Mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, itu masih bisa kita kerjakan sekarang Pak. Alhamdulillah gitu Pak ya. Kita masih punya kesempatan umur. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang begitu panjang, Masya Allah gitu Pak ya. Maka kita masih punya kesempatan itu. Makanya Al-Quran tadi memperingatkan kepada kita gitu Pak ya. Itulah gunanya Al-Quran memang. Memperingatkan kepada kita jangan sampai kita menyesal seperti mereka-mereka ini. Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan yang tidak Allah kabulkan itu adalah sesuatu yang masih bisa kita lakukan sekarang. Detik ini masih bisa kita lakukan sekarang pada masa soleh. Oleh karenanya, ini yang ketiga Pak ya, jangan sampai kita menyesal karena orang-orang yang mati dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menyesal dan satu permintaan mereka sama semuanya. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Yang kita bisa lakukan sekarang. Kita masih bisa, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu 3 poin pertama Pak ya, 3 poin penting. Kenapa kita penting beramal soleh? Yang pertama adalah karena amal soleh terikat dengan keimanan. Ketika kita beriman, kita harus beramal soleh. Kemudian yang kedua, karena amal soleh merupakan satu-satunya yang akan menemani kita ketika kita telah mati. Dia akan menjadi teman terbaik di alam kubur nanti bagi kita. Dan yang ketiga, jangan sampai kita menyesal seperti orang-orang yang telah mati dalam keadaan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya ma'asyarul muslimin, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui tentang pentingnya amal soleh ini, maka kita ketahui pula bahwasanya amal soleh ini harus, atau amal soleh ini memiliki tingkatan Pak ya. Ini yang berikutnya harus kita ketahui. Jadi setelah kita mengetahui kenapa penting amal soleh ini, maka berikutnya kita harus tahu juga bahwasanya amal soleh itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada amalan-amalan yang wajib, ada amal-amal yang sunnah. Maka ini juga harus kita ketahui bahwasanya kita tidak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Seorang muslim harus mendahulukan dulu yang wajib. Jangan dia sibuk sholat malam tapi nggak sholat wajib gitu Pak ya. Ini salah. Sibuk ibadah sunnah tapi tidak ibadah wajib, enggak. Tapi tingkatannya harus jelas. Yang wajib lebih didahulukan. Karena yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Lebih bagus kalau dua-duanya gitu Pak ya. Dia wajib juga, dia sunnah juga. Sebanyak mungkin kita beramal soleh, sebisa kita, semampu kita. Bahkan yang lebih baik lagi Pak, kalau bisa amal soleh kita ini adalah amal soleh yang terus mengalir. Subhanallah Pak ya. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala adalah ada amal soleh yang pahalanya itu mengalir terus. Seperti sedekah Pak ya, sedekah jariyah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia wafat, dia terputus semua amalnya kecuali 3. Ya, yang pertama adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dia ajarkan ke manusia. Kemudian sedekah jariyah itu yang berjalan terus, ya, pahalanya. Kemudian waladun shalih yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan dia. Maka ada amal soleh yang bisa mengalirkan terus pahala untuk kita Pak ya, Masya Allah. Walaupun kita sudah mati nanti. Ya Pak ya, sedekah jariyah terutama. Ketika misalnya kita bersedekah membangun masjid, ya Pak ya, atau kita menyumbangkan Al-Quran, setiap Al-Quran itu dibaca oleh orang, kita dapat pahala. Atau kita menggali sumur, ya Pak ya, untuk air masyarakat, itu juga besar pahalanya Pak. Menanam pohon, ya Pak ya, atau mengalirkan sungai, yang penting memiliki manfaat yang besar untuk manusia, itu bisa menjadi sedekah jariyah. Makanya juga jangan kita lupakan.
Artinya dalam beramal soleh ini juga kita harus seperti apa Pak ya? Seperti investasi gitu Pak ya. Artinya kita harus punya juga amal soleh yang sekiranya bisa terus mengalir pahalanya. Agar kita betul-betul Masya Allah mendapatkan pahala yang begitu banyak. Jadi kita usahakan juga amal soleh yang kita lakukan ini adalah amal soleh juga yang bisa mengalir. Supaya mengalir terus walaupun kita sudah mati. Terutama di bulan haram ini Pak ya. Sekarang bulan Rajab. Bulan yang mulia di antara bulan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah di ayat ke-36, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ada 12 Pak ya. Apa aja Pak? Ada yang hafal tidak Pak? Ibu mungkin 12 bulan Hijriyah Pak ya. Apa saja Pak? Atau semua Pak? Muharram apa lagi Pak? Ya, ini harus hafal kita Pak ya, Masya Allah ini. Muharram, Safar, apa lagi Pak? Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Urutan coba Pak ya. Muharram, Safar itu sama Pak? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 Pak ya. Benar 12 Pak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, ada di antara 12 itu 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan, Pak ya. Selain bulan Ramadan. Ini azan dulu atau gimana, Pak? Ini azan, ini Isya ya? Azan dulu atau kita teruskan sebentar? Azan dulu aja, Pak ya. Baik. Sebentar sedikit benar ya. Jadi 4 bulan di antara 12 bulan tadi hurum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Apa saja itu, Pak? Dijelaskan dalam hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan haram itu selain bulan Ramadan, pertama 3 berturut-turut. Yaitu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Berturut-turut 3, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian wa Rajabun Mudhar, dan 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, ada apa dengan 4 bulan ini, Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan itu. Kenapa, Pak? Kata ulama tafsir, karena kalau kita berbuat dosa dan maksiat di bulan-bulan haram, itu dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Dan sebaliknya, kata Ibnu Abbas, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak ya. Ibnu Abbas mengatakan dan sebaliknya. Ketika dosa dilakukan pada bulan haram lebih besar dosanya, begitupun sebaliknya amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram itu lebih besar pahalanya. Masya Allah Pak ya, apapun bisa kita kerjakan amal soleh pada bulan ini. Ya Pak ya, salat di masjid misalnya, ya Pak ya, yang sehat tentunya Pak ya. Kemudian juga bersedekah, apapun bisa Pak dilakukan di bulan ini. Semua pahalanya insya Allah lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Terakhir mungkin Pak ya. Terakhir sebelum kita selesaikan, jangan lupa pula Pak, jangan lupa bahwa ketika kita sudah beramal soleh Pak, jangan pernah kita tertipu dengan diri kita sendiri. Artinya jangan sampai kalau kita sudah alhamdulillah ini bisa beramal soleh, terus kita bangga dengan diri kita, enggak. Harus kita tahu juga bahwa kita bisa beramal soleh itu murni karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah katakan dalam surat An-Nur di ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kata Allah, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak akan satupun di antara kalian ada yang bisa bersih dari dosa. Jadi jangan tertipu Pak ya. Tetap kita, walaupun kita alhamdulillah ini kita bisa beramal soleh, tetap kita harus yakin bahwasanya ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ma'asyiral muslimin jemaah sekalian, Bapak dan Ibu dimati Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.